Fase baru dalam dakwah, Perjanjian Hudaibiyah. Pada Zulkaidah akhir tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah mengumumkan kepada kaum muslimin bahwa beliau akan berangkat ke Makkah guna melaksanakan umroh. Sekitar 1.400 sahabat, baik dari kalangan muhajirin maupun ansor, ikut serta bersama beliau. Di dalam perjalanan itu, Rasulullah melakukan ihram, melafazkan niat umrah, dan menggiring binatang kurban, untuk menunjukkan kepada khalayak bahwa beliau memang tak sedang mengerahkan pasukan perang. Juga agar mereka mafhum bahwa sesungguhnya beliau hanya berniat mengunjungi Baitullah dan mengagungkannya. Ketika sampai Zulhulaifah, beliau mengutus seorang lelaki musyrik bernama Bashar bin Sufyan untuk mencari tahu tentang penduduk Makkah. Sementara itu, Rasulullah terus bergerak bersama rombongan sampai akhirnya tiba di daerah Ghadir Ashtad. Di tempat itulah, Bashar yang diutus sebagai mata-mata oleh Rasulullah kembali menemuinya. "Orang-orang Quraisy telah berkumpul untuk menghadapimu," kata Bashar. "Bahkan orang-orang Ahabisi juga sudah berkumpul untuk melawanmu. Mereka akan menyerangmu, menghalaumu dari Baitullah serta menghalangimu." Mendengar kabar itu, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Bagaimana menurut kalian?" Abu Bakar menyahut, "Wahai Rasulullah, engkau berniat menziarahi Baitullah, dan engkau tidak ingin membunuh atau memerangi siapapun. Lanjutkanlah perjalananmu. Jika ada yang menghalangi kita dari Baitullah, kita akan memeranginya bersama-sama." Rasulullah lalu berkata, "Lanjutkan perjalanan kalian dengan nama Allah. Siapa di antara kalian yang dapat memandu kita melewati jalan yang tidak dilalui musuh?" tanya Rasulullah. Seorang lelaki dari Bani Aslam menjawab, "Saya, wahai Rasulullah." Kemudian lelaki itu memandu rombongan Rasulullah melewati jalur di tengah gunung yang sangat sulit untuk ditempuh. Perlahan-lahan rombongan besar itu bergerak. Ketika mereka tiba di Saniyah Mirar, sebuah jalan di tengah jalan menuju Hudaibiyah, tiba-tiba tunggangan Rasulullah mogok. Orang-orang berseru, "Hil, hil," suara yang mereka ucapkan untuk menghela unta, tetapi unta Rasulullah sama sekali tak bergerak. Para sahabat berkomentar, "Qaswa membandel, tidak mahu menurut." Rasulullah menukas, "Ia bukannya membandel, itu bukan wataknya. Namun, langkahnya ditahan oleh Allah yang dulu menahan langkah tentara bergajah. Demi zat yang nyawaku berada di tangannya," lanjut Rasulullah, "tidak pernah sekalipun orang-orang kafir Quraisy meminta kepadaku untuk melakukan satu tindakan demi mengagungkan kehormatan Allah, kecuali aku pasti mengabulkan permintaan itu." Setelah berkata begitu, Rasulullah menghela untanya, dan unta yang semula mogok itu langsung melompat. Rombongan pun kembali bergerak hingga mereka tiba di daerah penghujung kawasan Hudaibiyah, tepatnya dekat sebuah sumur yang airnya sedikit. Di sumur itu, anggota rombongan meminum air sumur itu sampai ludes. Karena masih kehausan, mereka mengadu kepada Rasulullah. Menanggapi keinginan para sahabat, Rasulullah mengambil sebatang anak panah dari wadahnya dan meminta para sahabat mencemplungkan anak panah itu ke sumur yang sudah kering tersebut. Demi Allah, setelah itu seluruh anggota rombongan dapat minum sepuasnya sampai mereka meninggalkan tempat tersebut. Tiba-tiba datang seorang lelaki bernama Budail bin Warqa al-Khuzai bersama beberapa orang. "Sesungguhnya aku biarkan Ka'ab bin Lu'ai dan Amir bin Lu'ai singgah mengambil air di tanah Hudaibiyah. Mereka membawa serta begitu banyak unta, ada beberapa ekor yang baru melahirkan dan masih menyusui dan ada pula induk yang ditemani anak-anaknya. Mereka siap memerangimu dan menghalangimu masuk ke Baitullah," kata Budail. Mendengar penuturannya, Rasulullah berkata, "Sungguh kami datang tidak untuk memerangi siapapun, tetapi kami datang untuk melakukan umroh. Sesungguhnya orang-orang Quraisy telah lemah kekuatannya dan menderita kerugian akibat perang. Jika mereka mahu, aku akan memberi waktu kepada mereka untuk membiarkan antara aku dan orang-orang untuk menjelaskan. Seandainya sudah jelas,
Kalau mau mereka boleh masuk Islam, agama yang telah dipeluk orang banyak. Kalau tidak mau, mereka bisa beristirahat dari kelelahan berperang. Namun, jika mereka enggan dari tawaran ini, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku sungguh akan memerangi mereka atas nama agama ini hingga siapa yang akan menang lebih dahulu. Sungguh Allah akan menegakkan perintahnya. Setelah mendengar itu, Budail berkata, aku akan menyampaikan perkataanmu. Dia lalu beranjak menuju Makkah, dan menyampaikan semua yang dia dengar dari Rasulullah kepada orang-orang Quraisy. Setelah mendengar penjelasan Budail, sekonyong-konyong Urwah bin Mas'ud berdiri sambil menawarkan dirinya kepada kaum musyrik Quraisy untuk kembali mendatangi Rasulullah guna meminta penjelasan lebih lanjut tentang apa yang telah disampaikan Budail. Orang-orang Quraisy menyetujui permintaan itu dan mereka pun memintanya untuk menemui Rasulullah. Urwah berangkat menemui Rasulullah. Setibanya utusan Quraisy itu di hadapan Rasulullah, dia kembali mengatakan kepada Urwah seperti yang telah dia katakan sebelumnya kepada Budail. Urwah berkata kepada Rasulullah, apa pendapatmu jika kau menghabisi urusan kaummu? Apakah kau pernah mendengar ada orang dari kalangan bangsa Arab yang pernah melakukannya sebelummu? Kalau ada yang lain, demi Allah, sesungguhnya aku melihat beberapa tokoh, dan juga beberapa kelompok orang di belakang yang akan menghindar darimu dan meninggalkanmu. Abu Bakar berkata kepadanya, tutup mulutmu. Apakah kami akan menghindar dan meninggalkannya? Tiba-tiba Abu Bakar menyelang, hisaplah olehmu batu Lata. Apakah kami akan pergi dan meninggalkannya? Urwah menoleh ke arah Abu Bakar seraya berkata, siapa orang ini? Para sahabat menjawab, Abu Bakar. Urwah lalu berkata, sungguh kalau bukan karena uluran tangan yang pernah kau berikan kepadaku dan belum aku balas tentu aku akan menjawabmu. Lalu Urwah melanjutkan pembicaraannya dengan Rasulullah. Setiap kali berbicara, dia menjulurkan tangannya memegang jenggot Rasulullah. Mughirah bin Syu'bah yang berdiri dekat kepala Rasulullah dengan memakai baju besi sambil mengangkat pedang, langsung menggetok tangan Urwah dengan pangkal pedangnya, ketika Urwah hendak mengusap jenggot Rasulullah lagi, seraya berkata kepadanya, singkirkan tanganmu dari jenggot Rasulullah. Menerima perlakuan seperti itu, Urwah menoleh ke arah Mughirah seraya berkata, siapa dia ini? Mughirah menyahut, Mughirah bin Syu'bah. Urwah lalu berkata kepada Mughirah, duhai pengkhianat. Bukankah baru kemarin kau mencuci pakaianmu? Urwah mengedarkan pandangan ke para sahabat Rasulullah, lalu berkata, demi Tuhan, tidaklah Rasulullah membuang dahak dan dahak itu jatuh ke telapak tangan salah seorang sahabatnya, maka sahabat itu akan mengusapkannya ke seluruh wajah dan permukaan kulitnya. Bila beliau memerintahkan sesuatu, mereka pun bergegas melaksanakan perintahnya. Apabila beliau berwudu, mereka seolah akan saling membunuh demi memperebutkan bekas air wudunya. Bila berbicara, mereka merendahkan suara mereka di hadapan beliau dan mereka tidaklah menajamkan pandangan kepada beliau sebagai pengagungan terhadap beliau. Kemudian Urwah pulang ke para sahabatnya dan menuturkan, demi Tuhan, aku telah melihat begitu banyak raja. Bahkan aku pernah bertemu Kaisar, Kisra, dan Raja Negus. Namun demi Tuhan, aku tidak pernah menemukan seorang raja pun yang begitu diagungkan para sahabatnya seperti penghormatan yang dilakukan sahabat-sahabat Muhammad kepadanya. Sungguh dia telah mengajukan tawaran yang baik kepada kalian, terimalah tawaran itu. Namun, lagi-lagi kaum Quraisy tidak puas dengan ucapan Urwah sehingga mereka kembali mengirim orang untuk menemui Rasulullah. Kali ini yang diutus adalah Suhail bin Amr. Suhail diminta untuk melakukan perjanjian tertulis dengan Rasulullah. Ketika Suhail sampai di hadapan Rasulullah, dia berkata, izinkan aku untuk menulis perjanjian antara kami dengan kalian. Rasulullah memanggil seorang penulis. Menurut riwayat Imam Muslim, penulis itu adalah Ali bin Abi Thalib, dan meminta,
tulislah Bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namun, Suhail menukas, demi Tuhan, aku tidak mengenal siapakah Ar-Rahman itu. Jadi, tulislah Bismika Allahumma. Mendengar itu, para sahabat membalas, demi Allah, kami hanya bersedia menulis Bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rasulullah menyela, tulislah, Bismika Allahumma. Inilah sabda Nabi yang telah ditetapkan Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali Suhail menukas, demi Tuhan, jika memang kami mengetahui bahwa kau utusan Allah, kami tentu tidak akan menghalangimu mendatangi Baitullah atau memerangimu. Jadi tulislah Muhammad putra Abdullah. Mendengar itu Rasulullah berkata, demi Allah, sungguh aku utusan Allah walaupun kalian mendustakan diriku. Tulislah Muhammad putra Abdullah. Dalam riwayat Imam Muslim, bagian ini berbunyi, Rasulullah meminta agar Ali menghapus tulisan Muhammad Rasulullah. Tetapi Ali berkeberatan, tidak, demi Allah aku tidak akan menghapusnya. Tunjukkan aku di mana letak tulisan itu. Tanya Rasulullah. Ali menunjukkan letak kalimat itu, dan Rasulullah sendiri yang menghapus tulisan tersebut. Rasulullah kemudian melanjutkan, apakah kalian akan memberi kesempatan kepada kami agar kami bisa tawaf di Baitullah? Namun lagi-lagi Suhail menyela, demi Tuhan, bangsa Arab tidak pernah mengatakan bahwa kami melakukan tekanan. Akan tetapi, izin bagi kaum muslimin untuk mendatangi Baitullah baru dapat dilakukan tahun depan, dan kaum muslimin hanya boleh membawa pedang yang tidak dicabut dari sarungnya. Ali menulis pernyataan Suhail, sementara Suhail melanjutkan, engkau juga tidak boleh menerima kedatangan seorang pun di antara kami untuk bergabung denganmu, walaupun dia telah memeluk agamamu, dan kau harus mengembalikannya kepada kami. Namun, jika ada orang di antara kalian yang datang kepada kami tidak perlu mengembalikannya kepada kalian. Mendengar itu, para sahabat berkomentar, Subhanallah. Bagaimana mungkin orang seperti itu dikembalikan kepada orang musyrik, padahal dia datang sebagai muslim? Mereka menoleh ke arah Rasulullah sambil bertanya, apakah kami harus menuliskan kalimat itu, wahai Rasulullah? Ya, jawab Rasulullah. Sungguh, siapa saja di antara kita yang pergi mendatangi mereka, semoga Allah semakin menjauhkan orang itu. Sesiapa yang mendatangi kita di antara mereka, Allah akan memberikan kemudahan dan jalan keluar kepadanya. Berdasarkan riwayat yang dinukil Ibnu Ishaq, Ibnu Sa'ad, dan Al-Hakim, perjanjian yang dilakukan dengan klausul tersebut berlaku efektif untuk 10 tahun. Tidak boleh ada pelanggaran dan pengkhianatan, sekecil apapun. Diumumkan pula bahwa dipersilakan bagi pihak manapun yang ingin bergabung di bawah perlindungan Quraisy. Beberapa saat kemudian kaum Khuza'ah mengatakan, kami bergabung di bawah perlindungan Muhammad. Sementara itu kabilah Bani Bakar menyatakan, kami bergabung di bawah perlindungan Quraisy. Perjanjian itu disebut Perjanjian Hudaibiyah. Setelah selesai ditulis, beberapa saksi dari pihak Islam dan Quraisy membaca ulang naskahnya. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diceritakan bahwa Umar bin Khattab menuturkan, setelah perjanjian itu aku segera mendatangi Rasulullah dan mengatakan kepadanya, bukankah kau memang benar-benar seorang Nabi Allah? Benar, jawab Rasulullah. Bukankah kau berada di atas kebenaran, sementara musuh kita berada di atas kebatilan? Benar, jawab Rasulullah. Bukankah para pejuang yang gugur di antara kita pasti masuk surga, sementara prajurit mereka yang mati pasti masuk neraka? Benar, jawab Rasulullah. Kalau begitu, mengapa kita merendahkan diri dan agama kita? Rasulullah menjawab, sesungguhnya aku utusan Allah dan aku tidak akan berbuat maksiat kepadanya, dan dialah yang menjadi penolongku. Bukankah engkau berkata bahwa kita pasti akan mendatangi Baitullah dan melakukan tawaf di sana? Benar,
Tetapi apakah aku mengatakan bahwa kita pasti akan mendatangi Baitullah tahun ini juga? Tanya Rasulullah. Sungguh, engkau pasti akan mendatangi Baitullah dan melakukan tawaf di sana, sabda Rasulullah. Namun rupanya Umar tak puas dengan jawaban Rasulullah, sehingga dia mendatangi Abu Bakar dan bertanya kepada Abu Bakar sebagaimana dia sampaikan kepada Rasulullah. Ditanya seperti itu, Abu Bakar menjawab, "Wahai Ibnu Khattab, sesungguhnya dia utusan Allah, dan dia tidak mungkin bermaksiat terhadap Tuhannya, dan Allah juga tidak akan mungkin mengabaikan dirinya." Tidak lama berselang, turunlah surah Al-Fatah kepada Rasulullah. Saat itu juga dia langsung mengirim utusan untuk membacakan surah tersebut di hadapan Umar bin Khattab. Maka Umar pun bergegas menemui Rasulullah dan setibanya di hadapannya, Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kemenangan itu benar-benar akan terwujud?" "Benar," jawab Rasulullah. Hati Umar pun menjadi tenang. Kemudian Rasulullah menemui para sahabatnya, dan menyeru, "Bangkitlah kalian, sembelihlah hewan kurban, lalu pangkaslah rambut kalian." Rasulullah mengulang kata-kata itu 3 kali, tetapi semua yang hadir di situ tetap diam dan tidak ada seorang pun dari mereka yang bangkit untuk melaksanakan perintah Rasulullah itu. Rasulullah lalu menemui istrinya, Ummu Salamah, dan menceritakan reaksi para sahabatnya. Ummu Salamah menyarankan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah kau menyukai tindakan seperti itu? Sekarang keluarlah engkau dan jangan ucapkan sepatah kata pun kepada siapapun juga dari mereka, tetapi kau langsung menyembelih kurban milikmu, panggillah orang yang biasa memangkas rambutmu untuk mencukur rambutmu." Rasulullah mengikuti anjuran istrinya agar keluar dan sama sekali tidak mengatakan apapun juga kepada para sahabatnya, langsung menyembelih kurban miliknya, dan memanggil juru pangkasnya yang kemudian mencukur rambutnya. Benar saja, ketika melihat tindakan Rasulullah, para sahabat langsung bangkit dari tempat masing-masing untuk kemudian menyembelih hewan kurban yang mereka bawa dan saling memangkas rambut sesama mereka, sampai seakan-akan sebagian mereka ingin menyerang yang lain karena kesedihan mendalam. Setelah Rasulullah kembali ke Madinah, datang beberapa perempuan mukminah melakukan hijrah dengan agama Islam yang mereka peluk. Di antara perempuan-perempuan itu terdapat Ummu Kulsum binti Uqbah. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, bila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan beriman, hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, yakni orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan tiada pula orang-orang kafir itu halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu menikahi mereka bila kamu bayar mahar kepada mereka. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 10. Berdasarkan perintah Allah melalui ayat ini, Rasulullah tidak mengembalikan para mukminah itu kepada kaum kafir. Baiat Ridwan. Sebenarnya, sebelum perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menemui orang-orang Quraisy guna merundingkan perkara kedatangan Rasulullah ke Makkah. Ternyata orang-orang Quraisy menawan Utsman selama beberapa saat, sehingga tersiarlah kabar yang akhirnya sampai ke telinga Rasulullah bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh. "Kita tidak akan pergi dari sini sampai kita memerangi mereka," sabda Rasulullah. Kemudian beliau mengajak para sahabatnya untuk melakukan baiat. Baiat yang diikrarkan di bawah sebatang pohon rindang. Baiat ini dikenal dengan Baiat Ridwan.
Saat itu Rasulullah menggamit tangan salah seorang sahabat yang juga menggamit tangan sahabat lainnya secara bersambungan. Mereka berbaiat untuk tidak akan pergi meninggalkan tempat itu. Dalam baiat itu, Rasulullah menumpangkan salah satu tangannya di atas tangannya yang lain seraya berkata, "Tangan ini untuk Utsman." Ketika baiat selesai diikrarkan, sebuah berita sampai ke telinga Rasulullah bahwa kabar terbunuhnya Utsman itu hisapan jempol belaka. Petikan pelajaran. Sebelum kita merinci lebih lanjut beberapa hal yang berkaitan dengan pelajaran, bahan renungan, dan hukum-hukum yang dapat kita gali dari Perjanjian Hudaibiyah, ada beberapa pernyataan penting yang perlu Anda renungkan. Perjanjian Hudaibiyah ini merupakan wujud dari ajaran ilahi yang menonjolkan misi kenabian yang diemban Rasulullah dan tidak muncul dalam peristiwa lainnya. Secara samar, keberhasilan yang didapat umat Islam dari perjanjian ini berhubungan langsung dengan tirai kegaiban pengetahuan Allah. Oleh karena itu, sebagaimana Anda ketahui, kaum muslimin benar-benar terkejut karena mereka mencerna hikmah perjanjian Hudaibiyah berdasarkan akal semata. Menurut hemat kami, perjanjian Hudaibiyah dan semua aspek yang berhubungan dengan persiapan, isi, dan hasilnya telah menjadi landasan yang sangat penting untuk menguatkan dan meneguhkan akidah Islam. Sebelum membicarakan beberapa hukum syariat yang terkandung dalam perjanjian damai ini, kita akan membahas sisi hikmah ilahiyah yang terkandung dalam peristiwa besar ini dan kejadian apa saja yang bergulir kemudian, sehingga salah satu tanda keagungan Allah ini semakin jelas terlihat. Hikmah Perjanjian Hudaibiyah. Tidak diragukan lagi, Perjanjian Hudaibiyah merupakan pemicu peristiwa Fatuh Makkah, yakni penaklukan kota Makkah. Bahkan menurut Imam Ibnu Qayyim, Perjanjian Hudaibiyah merupakan pintu gerbang dan sekaligus kunci penaklukan kota Makkah. Demikianlah sunatullah yang telah ditetapkannya. Dia selalu meletakkan serangkaian peristiwa pembuka sebelum peristiwa besar yang dikehendakinya benar-benar terjadi. Walaupun kaum muslimin sendiri kerap tidak mampu menangkap hikmah di balik sebuah peristiwa ketika terjadi, karena mereka memang sama sekali tidak mengetahui masa depan. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa memahami hubungan yang terjalin antara sebuah peristiwa yang sedang mereka alami dengan sesuatu yang tidak terlihat dan baru muncul di kemudian hari? Demikianlah yang terjadi pada perjanjian Hudaibiyah ini. Selang beberapa waktu kemudian, barulah kaum muslimin mengetahui arti penting dan kebaikan luar biasa di balik perjanjian agung ini. Sejak kesepakatan perjanjian Hudaibiyah, semua orang saling menjamin keamanan satu sama lain. Umat Islam berbaur dengan orang-orang kafir, sehingga kaum muslimin dapat berdakwah kepada mereka, memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada mereka, serta mengajak mereka untuk memeluk Islam tanpa harus dihantui perasaan takut. Bahkan, banyak muslim yang semula takut memperlihatkan keislaman mereka kini berani menunjukkannya secara terang-terangan. Ibnu Hisham meriwayatkan dari Ibnu Ishaq dari As-Suhri yang bercerita, tidak pernah ada satu penaklukan pun dalam sejarah Islam yang lebih hebat dibandingkan penaklukan lewat perjanjian Hudaibiyah. Peperangan hanya terjadi ketika dua pasukan bertemu. Namun, ketika kesepakatan gencatan senjata berhasil dicapai dan perang urung berkobar, semua orang saling menjamin keamanan satu sama lain. Mereka saling bertemu, berbincang-bincang, dan berdebat. Bahkan, tidak ada seorang pun yang berakal sehat dan membincangkan Islam kecuali dia memeluknya. Hanya 2 tahun setelah perjanjian Hudaibiyah jumlah pemeluk Islam telah menyamai, bahkan melebihi jumlah sahabat yang masuk Islam sebelum perjanjian itu terjadi. Itulah mengapa Al-Quran menyebut perjanjian damai ini dengan kata Al-Fatah, yakni penaklukan atau kemenangan. Allah berfirman, sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundulkan rambut kepala serta memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka,
Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Quran Surah Al-Fatah ayat 27. Berikut ini hikmah lain dari perjanjian Hudaybiyah. Melalui perjanjian ini, Allah ingin menampakkan secara jelas perbedaan antara wahyu kenabian dan pikiran manusia biasa, antara taufik yang diterima seorang nabi yang diutus Tuhan dan tindakan seorang pemikir brilian, serta antara ilham dari Allah yang datang dari luar kawasan dunia sebab musabab dengan segala penampakannya, dan kesalahpahaman terhadap berbagai isyarat yang mengiringi kejadian ini beserta hikmahnya. Dengan perjanjian ini, Allah tampaknya ingin memenangkan misi kenabian yang diemban Nabi Muhammad di hadapan setiap orang yang mahu merenung dan menggunakan akal sehatnya. Mungkin inilah yang dimaksud ayat, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Quran Surah Al-Fatah ayat 3. Yaitu, kemenangan besar yang akan mengingatkan semua pikiran yang lalai dan akan membangunkan semua akal yang terlelap. Dalam perjanjian ini, Rasulullah mengabulkan semua syarat yang diajukan kaum musyrikin. Bahkan beliau menyetujui beberapa hal yang diminta pihak musyrikin, padahal permintaan-permintaan itu satu pun tidak bisa diterima oleh para sahabatnya. Tentu saja, Anda dapat mengetahui betapa Umar bin Khattab gundah dan gelisah atas perjanjian Hudaybiyah. Bahkan dalam sebuah riwayat yang dinukilkan Imam Ahmad diceritakan bahwa setelah perjanjian Hudaybiyah berlalu sekian lama, Umar berkata, "Aku selalu menjalankan puasa, sholat, bersedekah, dan membebaskan budak sebagai penebus tindakanku. Aku begitu khawatir atas ucapan yang kulontarkan saat itu. Sungguh, aku melihat bagaimana para sahabat hanya diam ketika Rasulullah memerintahkan mereka untuk memangkas rambut dan menyembelih kurban, lalu pulang ke Madinah. Padahal saat itu, Rasulullah mengulangi perintahnya sampai 3 kali. Para sahabat tetap diam karena mereka terus memikirkan perjanjian yang telah disepakati Rasulullah. Sikap mereka tentu amat wajar. Para sahabat hidup di dunia sebagai manusia biasa, sehingga mereka selalu memandang segala yang terjadi di dunia ini berdasarkan akal pikiran mereka yang mencerna semua kenyataan yang terindra. Sementara itu, Rasulullah bertindak berdasarkan landasan dan pertimbangan di atas kemampuan manusia. Karena kenabiannya lah beliau mengarahkan, mengilhami, dan diberi wahyu. Dan hal yang paling penting baginya adalah beliau hanya ingin melaksanakan perintah Allah. Anda bisa melihat kenyataan ini dengan sangat jelas dari ucapan Rasulullah kepada Umar bin Khattab ketika dia mendatangi Rasulullah dengan wajah penuh tanda tanya. Saat itu, Rasulullah berkata kepada Umar, "Sungguh aku utusan Allah dan aku tidak akan berbuat maksiat kepadanya, dan dialah penolongku." Kenyataan yang sama juga dapat Anda lihat dari pesan Rasulullah yang beliau sampaikan kepada Utsman bin Affan ketika mengutus Utsman ke Makkah untuk berbicara dengan kaum Quraisy mengenai maksud kedatangan sang Nabi ke kota kelahirannya. Saat itu, Rasulullah juga berpesan kepada Utsman untuk menemui kaum muslimin dan muslimat yang tinggal di Makkah dan mengatakan kepada mereka bahwa kemenangan segera tiba, yaitu ketika Allah menunjukkan agamanya di Makkah sehingga tidak akan ada lagi orang yang terpaksa menyembunyikan keimanannya. Wajar belaka jika saat itu kaum muslimin terhenyak atas tindakan Rasulullah yang benar-benar berada di luar nalar manusia biasa. Akan tetapi, dalam sekejap keterkejutan itu mendadak pupus ketika mega mendung tersibak dan awan keraguan sirna. Yaitu ketika Rasulullah membacakan surah Al-Fatah yang turun setelah perjanjian Hudaybiyah kepada para sahabatnya. Saat itulah, para sahabat baru memahami bahwa sebenarnya perjanjian Hudaybiyah itu kemenangan buat mereka. Dan dengan perjanjian itu kaum musyrikin telah dihinakan alih-alih dimuliakan sebagaimana semula mereka kira. Di balik kemenangan semu yang mereka tunjukkan setelah perjanjian itu, sebenarnya kaum musyrikin telah dikalahkan. Bahkan di penghujung semua rangkaian peristiwa itu,
datanglah kemenangan yang besar bagi Rasulullah dan seluruh umat beriman, kemenangan yang belum pernah diketahui akal manusia. Jadi, adakah bukti lain yang dapat menunjukkan kebenaran misi kenabian yang diemban Muhammad yang lebih kuat dan lebih menonjol dibandingkan bukti satu ini? Pada mulanya, kaum muslimin begitu jengkel atas persetujuan yang Rasulullah berikan kepada semua syarat perdamaian yang diajukan Suhail bin Amr dan salah satu klausulnya berbunyi, siapa saja dari kalangan Quraisy mendatangi Muhammad tanpa seizin walinya, maka Muhammad harus mengembalikannya kepada kaum Quraisy. Siapa saja dari kalangan pengikut Muhammad mendatangi kaum Quraisy, maka kaum Quraisy tidak perlu mengembalikan orang itu kepadanya. Umat Islam semakin dongkol ketika Rasulullah menerima Abu Jandal anak Suhail bin Amr yang melarikan diri dari kaum musyrikin dalam keadaan terikat belenggu besi. Suhail datang dan langsung mencengkeram leher anaknya sambil berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, masalah ini sudah terikat antara aku dan kamu sebelum anakku ini mendatangimu." "Engkau benar," sahut Rasulullah. Rasulullah lalu menarik tubuh Abu Jandal dan mengembalikannya kepada kaum Quraisy dan membuatnya berseru ke kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, akankah aku dikembalikan kepada orang-orang musyrikin yang akan memfitnah agamaku?" Rasulullah menjawabnya, "Wahai Abu Jandal, bersabar dan berharaplah pahala dari Allah. Allah pasti akan menunjukkan jalan keluar untukmu dan orang-orang tertindas lainnya yang bersamamu. Kami telah mengikat perjanjian dengan kaum itu, kami tidak akan melanggar perjanjian." Para sahabat yang ikut menyaksikan kejadian itu semakin gundah. Namun, apa yang terjadi kemudian? Setelah kembali ke Madinah, Rasulullah kembali didatangi seorang laki-laki lain dari kalangan Quraisy yang sudah masuk Islam. Lelaki itu bernama Abu Basir. Orang-orang Quraisy yang mengetahui kepergian Abu Basir langsung mengirim 2 utusan untuk menuntut agar Abu Basir dipulangkan ke Makkah. Rasulullah pun menyerahkan Abu Basir kepada kedua orang musyrikin itu. Namun ketika Abu Basir dan kedua orang musyrikin itu sampai di daerah Zulhulaifah, salah seorang prajurit musyrikin itu lalai memperhatikan Abu Basir sehingga sahabat Rasulullah itu berhasil merebut pedang miliknya dan kemudian menghabisi nyawanya. Melihat itu, prajurit musyrikin yang satunya lagi tunggang langgang karena takut menghadapi Abu Basir. Abu Basir kembali ke Madinah dan langsung menghadap Rasulullah. Abu Basir berkata, "Wahai Nabi Allah, sungguh demi Allah, Dia telah membebaskan tanggunganmu. Engkau telah mengembalikan diriku kepada mereka, tetapi ternyata Allah menyelamatkan diriku dari mereka." Setelah itu, Abu Basir keluar dari Madinah menuju daerah pesisir dan menetap di sana. Tidak lama berselang, Abu Jandal bergabung dengan Abu Basir, dan datang pula beberapa penduduk Makkah yang sudah memeluk Islam sehingga tempat yang didiami Abu Basir itu menjadi kediaman baru mereka. Bahkan saat itu tidak ada seorang pun lelaki Quraisy yang baru masuk Islam kecuali mereka bergabung bersama Abu Basir dan para sahabatnya. Setiap kali kawanan itu mendengar ada kafilah dagang milik Quraisy yang sedang bergerak menuju Syam, mereka pasti langsung menyerang dan merampas barang-barang milik mereka sebagai pampasan perang. Karena tindakan kawanan Abu Basir itu, beberapa waktu kemudian datanglah utusan kaum Quraisy menghadap Rasulullah. Mereka meminta kepada Rasulullah agar Abu Basir dan para sahabatnya dapat tinggal di Madinah. Kelak ketika Fathul Makkah terjadi, Abu Jandal meminta jaminan keamanan untuk ayahandanya. Dia meninggal beberapa tahun kemudian, yaitu ketika gugur syahid dalam peperangan Yamamah. Demikianlah, akhirnya para sahabat Rasulullah berhasil menyingkirkan keraguan mereka, seiring bertambahnya keimanan mereka akan hikmah ilahiyah dan kebenaran misi kenabian yang diemban Rasulullah. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan bahwa Suhail bin Said berkata ketika pertempuran Siffin meletus, "Wahai sekalian manusia, salahkanlah pendapat kalian. Sungguh aku telah melihat diriku pada peristiwa Abu Jandal.
Kalau saja aku dapat mengulangi perintah Rasulullah kala itu, aku pasti akan melakukannya. Jadi, sekali lagi kami ulangi, adakah bukti lain yang dapat menunjukkan kebenaran misi kenabian yang diemban Nabi Muhammad yang lebih kuat dan lebih menonjol dibandingkan bukti satu ini? Hikmah lain yang tampak jelas dari perjanjian Hudaibiyah adalah, melalui kesepakatan perjanjian Hudaibiyah, Allah menginginkan agar penaklukan kota Makkah dijalankan dengan penuh kedamaian dan kasih sayang, bukan secara paksa atau lewat pertempuran. Allah menginginkan agar penaklukan kota Makkah membuat begitu banyak orang akan memeluk agama Allah secara berbondong-bondong, sebuah penaklukan ketika sang manusia mulia yang sebelumnya disakiti dan diusir orang-orang musyrikin dapat diterima kembali, ketika mereka menyerah kepada beliau yang memiliki begitu banyak pengikut dari kalangan orang-orang mukmin dan para ahli tauhid. Jadi, Allah telah menjadikan perjanjian Hudaibiyah semacam pendahuluan agar orang-orang Quraisy menyadari kekeliruan mereka, memperhitungkan perbuatan dan suara hati mereka, untuk kemudian bergabung bersama Rasulullah yang telah memetik hikmah dari perjanjian yang mereka buat itu, beserta segala hal yang berhubungan dengannya. Dengan begitu, semua pikiran yang mereka miliki akan matang dan siap menerima kebenaran yang tiada duanya. Demikianlah, kita akan mengetahui perihal ini secara terperinci dalam pembahasan penaklukan kota Makkah. Beberapa hukum syariat yang berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. Setelah menghuraikan beberapa hikmah ilahiyah yang terkandung dalam perjanjian Hudaibiyah, berikut ini kami paparkan beberapa dalil dan hukum syariat yang berkaitan dengan peristiwa penting ini. Saking banyaknya hukum dan dalil yang terkandung dalam perjanjian ini, kami meringkasnya sebagai berikut. Pertama, boleh meminta bantuan kepada orang musyrikin dalam urusan selain peperangan. Sebagaimana disebutkan di awal, Rasulullah mengutus Bashar bin Sufyan, seorang musyrikin dari kabilah Khuza'ah, untuk memasuki Makkah mencari berita tentang orang-orang Quraisy. Ini memberi penegasan pernyataan kami bahwa hukum meminta bantuan kepada orang musyrikin bergantung dari sifat dan kondisi orang yang akan dimintai bantuan. Jika orang musyrikin yang bersangkutan memang terpercaya dan tidak akan berkhianat atau menipu, tentu boleh meminta bantuannya. Jika sebaliknya, maka hukumnya haram. Namun, secara garis besar dapat diketahui bahwa dalam setiap kejadian penting, Rasulullah sering meminta bantuan orang-orang non-muslim selain untuk ikut berperang. Ketika dia mengirim mata-mata ke wilayah musuh, misalnya, atau meminjam senjata dari orang kafir, dan sebagainya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa permintaan bantuan kepada non-muslim dalam hal-hal damai tentu jauh lebih diperbolehkan daripada dalam perkara pertempuran ataupun peperangan. Kedua, karakter musyawarah dalam Islam. Dari semua tindakan Rasulullah kita tahu arti penting musyawarah dan perlunya para pemimpin untuk bermusyawarah. Apa yang Rasulullah lakukan dalam peristiwa ini menunjukkan karakter musyawarah dalam Islam dan beberapa hal yang dapat dipecahkan melalui musyawarah. Dalam Islam, walaupun musyawarah sangat dianjurkan, tetapi ia bukan kewajiban. Hikmah yang ingin dipetik dari musyawarah, sebenarnya adalah memunculkan beberapa pandangan dan pendapat yang dimiliki kaum muslimin. Sementara pembahasan mengenai suatu perkara terkadang hanya diketahui sebagian umat Islam dan tidak diketahui sebagian lainnya. Jadi, jika seorang pemimpin menemukan salah satu pendapat yang dirasa tepat di antara beberapa pendapat yang dikemukakan umat, dia boleh mengambil pendapat itu. Sepanjang pendapat itu tidak bertentangan dengan syariat dan aturan hukum Islam. Jika sebaliknya, sang pemimpin harus mengambil pendapat lain yang sesuai dengan kecenderungannya. Dengan syarat, pendapat itu tidak bertentangan dengan nas atau aturan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, Sunnah, atau ijma para ulama muslim. Kita telah melihat bahwa dalam perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah juga meminta saran dari para sahabatnya. Salah satu sahabat Rasulullah yang memberi saran adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Dia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, engkau telah keluar dari Madinah dengan niat mendatangi Baitullah. Lanjutkanlah perjalananmu, dan jika ada yang menghalangi kita dari Baitullah, kita akan memeranginya bersama-sama." Semula, Rasulullah menyetujui saran Abu Bakar itu dan bergerak bersama para sahabat menuju Makkah, sampai tiba-tiba untanya mendadak duduk dan enggan melanjutkan perjalanan. Rasulullah segera mafhum bahwa untanya dilarang Allah memasuki Makkah, sebagai isyarat untuk Rasulullah. Saat itu juga, Rasulullah mengabaikan saran yang telah beliau musyawarahkan dengan para sahabatnya. Rasulullah lalu berseru, "Demi zat yang nyawaku berada di tangannya, tidak pernah sekalipun orang-orang kafir Quraisy meminta kepadaku untuk melakukan suatu tindakan demi mengagungkan kehormatan Allah, kecuali aku pasti mengabulkan permintaan itu." Saat itu, Rasulullah mengambil tindakan berbeda dengan yang disarankan Abu Bakar sebelumnya, yaitu mengikat perjanjian damai dan menjalin kesepakatan dengan kaum musyrikin berdasarkan usulan mereka. Dalam perjanjian itu, Rasulullah sama sekali tidak melakukan musyawarah dengan siapapun. Malah, seperti yang Anda lihat di muka, Rasulullah mengabaikan para sahabat yang tidak menyetujui perjanjian damai dengan pihak musyrikin. Sikap Rasulullah ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum musyawarah berada di bawah kedudukan wahyu, yang sekarang terdiri dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma para ulama. Di samping itu, sikap Rasulullah ini juga menunjukkan bahwa musyawarah dianjurkan dengan harapan menemukan beberapa pendapat yang lebih baik, dan musyawarah itu anjuran bukan kewajiban atau agar dapat diambil pemungutan suara di dalamnya. Ketiga, hukum bertawasul dan bertabarruk dari bekas-bekas Rasulullah. Seperti telah kami sampaikan di muka, Urwah bin Mas'ud yang melihat sendiri tindakan para sahabat Rasulullah berkata kepada teman-temannya sesama kaum musyrikin, "Demi Tuhan, tidaklah pernah Rasulullah meludah, kecuali ludah itu pasti jatuh ke telapak tangan salah seorang sahabatnya, dan kemudian dia akan mengusapkan bekas ludah itu ke seluruh wajah dan permukaan kulitnya." Jika sang Rasul berwudu, seakan-akan para sahabatnya rela untuk saling berkelahi demi mendapatkan tetesan air wudunya. Jika mereka bicara, mereka selalu merendahkan suara mereka di hadapannya, dan tidak pernah sekalipun mereka berani menatap mata sang Rasul sebagai tanda penghormatan kepadanya. Semua itu gambaran nyata dan mencolok yang dijelaskan Urwah bin Mas'ud berkenaan dengan kecintaan para sahabat Rasulullah kepada junjungan mereka. Penjelasan ini tentu mengandung petunjuk penting yang harus diketahui setiap muslim. Pertama, dalil ini menunjukkan bahwa keimanan kepada Rasulullah tidak berarti tanpa kecintaan terhadapnya. Yang dimaksud cinta kepada Rasul bukan hanya sebatas logika, melainkan harus merembes ke dalam hati dan membuat setiap orang yang merasakannya memiliki karakter serupa dengan para sahabat sebagaimana digambarkan Urwah bin Mas'ud. Kedua, dalil ini menunjukkan bahwa hukum tabaruk dengan bekas-bekas Rasulullah itu mandub dan dianjurkan syariat. Ada begitu banyak hadis sahih yang menuturkan ihwal tabaruk yang dilakukan para sahabat dengan rambut, keringat, air wudu, ludah, dan gelas yang digunakan Rasulullah. Kami menyampaikan sebagian hadis ini dalam pembahasan terdahulu. Jika Anda tahu bahwa bertabaruk dengan sesuatu adalah mengharapkan kebaikan melaluinya, tentu Anda akan tahu bahwa hukum bertawasul dengan bekas Rasulullah adalah mandub dan dibenarkan syariat. Apalagi jika tabaruk itu dilakukan dengan esensi Rasulullah sebagai Nabi. Hukum tabaruk ini tetap berlaku, baik ketika Rasulullah masih hidup maupun setelah mangkat. Karena bekas-bekas Rasulullah tidak hanya berhubungan dengan kondisinya ketika hidup, dan tabaruk itu dilakukan baik ketika beliau masih hidup maupun setelah wafat. Demikianlah yang dikukuhkan beberapa hadis pada Sahih Al-Bukhari, dalam bab syaib Rasulillah, yakni uban Rasulullah. Jadi, sungguh sesat orang-orang yang tidak merasakan cinta kepada Rasulullah dalam hati mereka, lalu menyangkal tawasul terhadap diri Rasulullah setelah wafat.
Mereka berdalih bahwa berkah Rasulullah sudah terputus sejak Rasulullah wafat, sehingga bertawasul kepada Rasulullah tidak akan mendatangkan manfaat apapun. Pernyataan itu menunjukkan betapa bodohnya orang-orang yang berkeyakinan seperti itu. Benarkah jika dikatakan bahwa Rasulullah dapat mendatangkan berkah terhadap sesuatu ketika masih hidup, sehingga sekarang, setelah Rasulullah wafat, kita harus mencari jejak-jejak berkah tersebut? Setiap muslim tentu tidak boleh menisbatkan berkah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesiapa yang berkeyakinan di luar itu, dia telah mengingkari kesepakatan semua umat Islam. Sebenarnya, bertabaruk atau bertawasul dengan Rasulullah atau bekas-bekas yang dia tinggalkan bukan karena mengandalkan sepenuhnya terhadap berkah benda bersangkutan. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti itu. Namun, hal itu dilakukan hanya sebagai pengait karena kedudukan Rasulullah sebagai makhluk paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena dia adalah rahmat yang Allah anugerahkan kepada alam semesta. Jadi, tawasul terhadap Rasulullah itu karena kedekatannya dengan Tuhan dan karena rahmatnya yang besar bagi semua ciptaannya. Dalam pengertian tabaruk seperti inilah seorang tunanetra mendatangi Rasulullah dan memohon agar matanya bisa melihat kembali, dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaannya. Dari hadis ini, kita tahu bahwa para sahabat bertawasul dengan bekas dan sisa-sisa Rasulullah tanpa penyangkalan sama sekali. Dalam buku ini, saya juga sudah menjelaskan anjuran untuk meminta syafaat dari orang-orang soleh dan kalangan ahlul bait Rasulullah, baik dalam doa minta hujan maupun munajat lainnya. Kesimpulan ini disepakati jumhur imam dan para ahli fikih, termasuk Imam Syaukani, Ibnu Qudamah, Imam Hambali, dan Imam San'ani. Jadi, membeda-bedakan antara keadaan Rasulullah ketika masih hidup dan setelah wafat adalah kekeliruan yang benar-benar mengherankan dan aneh, sehingga tidak perlu lagi kita bahas di sini. Keempat, hukum berdiri untuk menghormati seseorang yang sedang duduk. Sebagaimana yang Anda ketahui, Mughirah bin Syu'bah berdiri di hadapan Rasulullah sambil memegang pedang. Setiap kali Urwah bin Mas'ud menggerakkan tangannya ke arah jenggot Rasulullah, Mughirah langsung menggetok tangan Urwah yang musyrik itu dengan pangkal pedangnya seraya berkata, "Jauhkan tanganmu dari wajah Rasulullah." Telah kami sebutkan di muka, dalam penjelasan hadis tentang perang Bani Quraizah, bahwa seorang muslim tidak dianjurkan berdiri untuk menghormati seseorang yang sedang duduk. Itu tradisi orang-orang non-muslim dan ditolak ajaran Islam. Penghormatan seperti itulah yang dimaksud hadis Rasulullah ini. Siapa saja yang suka orang lain berdiri menghormat untuknya, hendaklah dia bersiap-siap duduk di atas api neraka. Lalu bagaimana dengan tindakan Mughirah di atas? Berikut ini jawabannya. Tindakan Mughirah itu merupakan pengecualian dari larangan yang bersifat umum, seperti dalam kondisi saat itu, yaitu ketika delegasi musuh datang menemui seorang pemimpin atau imam. Dalam kondisi itu, pengawal atau prajurit diperbolehkan berdiri dekat sang imam, untuk menunjukkan keperkasaan Islam, sebagai tanda hormat kepada imam, dan untuk menjaga imam dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun dalam kondisi normal, hukum berdiri untuk menghormat seperti itu adalah terlarang karena bertentangan dengan ajaran tauhid dan akidah Islam. Serupa dengan ini, seperti telah kami jelaskan pada bagian lalu, adalah hadis yang berisi keterangan tentang tindakan Abu Dujanah ketika perang Uhud meletus. Dalam pembahasan itu, saya menyatakan bahwa semua gaya dan cara berjalan yang menunjukkan kesombongan hukumnya terlarang. Namun dalam peperangan, hal itu diperbolehkan berdasarkan sabda Rasulullah yang dia ucapkan ketika melihat tindakan Abu Dujanah. Sungguh, gaya berjalan seperti itu amatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dalam kondisi seperti ini. Kelima, legalitas perjanjian damai antara umat Islam dan musuh. Dari perjanjian Hudaibiyah,
Para ulama menarik kesimpulan bahwa umat Islam boleh mengadakan perjanjian gencatan senjata dengan pihak musuh yang memerangi mereka dan berlaku dalam kurun waktu tertentu, baik perjanjian tersebut dilakukan dengan kompensasi maupun tanpa kompensasi tertentu. Dalil yang membolehkan perjanjian gencatan senjata tanpa kompensasi adalah perjanjian gencatan senjata yang dilakukan di Hudaybiyah yang sedang kita bahas ini. Sedangkan dalil yang membolehkan gencatan senjata dengan kompensasi adalah dengan melakukan qiyas terhadap dalil perjanjian Hudaybiyah tersebut. Jika gencatan senjata tanpa kompensasi saja diperbolehkan, perjanjian gencatan senjata yang dilakukan dengan kompensasi tentu jauh lebih diperbolehkan. Namun, jika sebuah perjanjian gencatan senjata dengan musuh itu dilakukan dengan kompensasi yang dikeluarkan pihak kaum muslimin, jumhur ulama melarangnya karena menganggap hal itu sebagai penghinaan terhadap umat Islam. Apalagi tidak ada satu dalil pun, baik Al-Quran maupun hadis, yang memperbolehkan perjanjian gencatan senjata dengan pembayaran kompensasi oleh pihak kaum muslimin. Namun, larangan ini menjadi gugur dengan sendirinya jika memang kondisi pasukan kaum muslimin terdesak, sehingga mereka harus membayar kompensasi tertentu kepada musuh untuk gencatan senjata demi melindungi keselamatan pasukan kaum muslimin dari kebinasaan atau serangan musuh. Hukumnya sama dengan pembayaran tebusan tawanan kaum muslimin dengan sejumlah uang. Keenam, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa tempoh perjanjian gencatan senjata atau perjanjian damai dengan musuh harus dibatasi. Batas maksimal waktu damai dengan musuh adalah 10 tahun. Dasarnya adalah kesepakatan yang Rasulullah setujui dalam perjanjian Hudaybiyah. Salah satu klausul perjanjian Hudaybiyah menyatakan bahwa gencatan senjata antara pihak Islam dan kafir Quraisy selama 10 tahun. Ketujuh, isi sebuah perjanjian damai terbagi menjadi dua macam, yaitu isi yang benar dan isi yang batil. Isi perjanjian yang benar adalah ketika tidak bertentangan dengan nas kitab Allah atau sunnah Rasulullah. Contohnya, ketika pihak kaum muslimin meminta kompensasi sejumlah uang atau barang berharga lainnya jika memang kompensasi seperti itu perlu dilakukan, atau pihak musuh mengajukan permintaan agar setiap muslim laki-laki yang masih tinggal bersama mereka, tetapi kemudian melarikan diri ke negeri kaum muslimin harus dikembalikan ke kampung halamannya. Semua imam mazhab membolehkan syarat semacam itu, kecuali Imam Syafi'i yang mensyaratkan bahwa tindakan seperti itu baru boleh dilakukan jika si muslim dikembalikan ke negeri kaum kafir bersama keluarganya yang dapat melindunginya dari kejahatan orang-orang kafir. Dalil yang digunakan para imam ini adalah langkah Rasulullah yang mengabulkan persyaratan seperti ini sebagaimana yang diajukan pihak kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah. Isi yang batil adalah semua isi perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pihak Islam harus mengembalikan perempuan-perempuan mukminah yang melarikan diri dari negeri kaum kafir ke negeri kaum Islam kepada pihak musuh. Pihak Islam harus mengembalikan mahar semua muslimah kepada pihak musuh. Pihak Islam harus menyerahkan senjata milik pasukan kaum muslimin kepada musuh. Atau pihak Islam harus menyerahkan barang-barang berharga milik umat Islam kepada musuh. Dalil yang menjadi landasan hal ini adalah keputusan Rasulullah yang tidak mengembalikan para muslimah yang melarikan diri dari Makkah menuju Madinah kepada kaum Quraisy. Sebagaimana yang dijelaskan di muka, secara eksplisit Al-Quran memang melarang Rasulullah mengembalikan para perempuan itu kepada musuh. Jika Anda bertanya, tidakkah keputusan itu menandakan Rasulullah melanggar perjanjian yang beliau buat sendiri dengan pihak Quraisy yang menyatakan bahwa beliau wajib mengembalikan semua pelarian muslim dari Makkah kepada pihak kafir Quraisy? Berikut ini jawabannya. Sebenarnya, bunyi naskah perjanjian Hudaybiyah yang disepakati Rasulullah itu tidak ditujukan bagi kaum perempuan. Namun, isi perjanjian mengenai para pelarian itu hanya berlaku bagi kaum laki-laki. Kalaupun memang berlaku buat setiap kaum muslimin yang tinggal di Makkah saat itu,
Anda harus ingat bahwa semua tindakan Rasulullah tidak dapat serta-merta dijadikan sebagai hukum syariat, kecuali setelah dikukuhkan ayat Al-Quran, baik melalui ayat yang turun untuk mengukuhkan tindakan tersebut, maupun dengan tidak adanya ayat yang turun untuk melarang tindakan Rasulullah tersebut. Al-Quran sendiri memang selalu mengukuhkan semua perjanjian damai yang diikat Rasulullah, kecuali pada isi perjanjian tentang pengembalian pelarian dari kalangan muslimah kepada pihak musuh, itu pun jika kita berasumsi bahwa pasal tersebut masuk ke isi perjanjian Hudaibiyah. Kedelapan, hukum jika ada pengepungan saat umroh atau haji. Langkah Rasulullah setelah perjanjian Hudaibiyah, yaitu bertahalul, menyembelih kurban, dan memangkas rambut, dapat menjadi dalil yang menunjukkan bahwa seseorang yang terkepung boleh melakukan tahalul. Caranya dengan menyembelih seekor domba di tempat yang bersangkutan saat pengepungan atau terancam oleh musuh terjadi, dan kemudian memangkas rambutnya sambil berniat bahwa dirinya bertahalul dari ibadah umroh atau hajinya. Di samping itu, tindakan Rasulullah itu juga menunjukkan kepada kita bahwa tahalul tidak mensyaratkan pelaksanaan seluruh rukun haji atau umroh dalam kondisi darurat, jika memang yang bersangkutan melakukannya secara sukarela. Hanya para pengikut Imam Hanafi yang berpendapat bahwa jika terjadi demikian, orang yang bersangkutan wajib melakukan qada atas ibadah yang urung dia lakukan itu. Dalil yang mereka gunakan adalah karena semua sahabat yang ikut bersama Rasulullah dalam perjalanan yang berakhir dengan perjanjian Hudaibiyah itu menunaikan umroh qada. Kami akan jelaskan hal ini di bagian selanjutnya. Kecuali, tentu saja para sahabat yang wafat atau syahid dalam Perang Khaybar. Perang Khaybar. Pada penghujung bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah berangkat bersama pasukan kaum muslimin menuju Khaybar. Letaknya sekitar 100 mil di sebelah utara Madinah, atau arah Syam Suriah dari kota Madinah. Khaybar merupakan sebuah kota besar yang memiliki banyak benteng dan lahan pertanian. Dalam perang ini, Rasulullah berangkat bersama 1.400 orang prajurit yang terdiri dari pasukan infanteri dan kavaleri. Ibnu Hisham menuturkan, ketika tiba di Khaybar, Rasulullah menyeru para sahabatnya, "Berhentilah kalian." Lalu Rasulullah berdoa, "Wahai Allah, Tuhan segala langit dan semua yang dinaunginya, Tuhan segala bumi dan semua yang dipikulnya, Tuhan segala setan dan semua yang disesatkannya, Tuhan segala angin dan semua yang dihembuskannya. Sesungguhnya kami meminta kepadamu kebaikan kampung ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan semua yang ada di dalamnya. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan kampung ini, keburukan penduduknya, dan keburukan semua yang ada di dalamnya. Lanjutkan langkah kalian dengan menyebut nama Allah." Setiap kali memerangi suatu kaum, Rasulullah tidak pernah menyerang kecuali menunggu pagi datang. Jika mendengar azan, beliau akan menahan serangan, dan ketika sudah tidak mendengar azan, beliau akan menyerang. Oleh karena itu, Rasulullah saat itu bermalam di tapal batas wilayah Khaybar sebelum kemudian memasuki kota tersebut. Pagi harinya, Rasulullah melihat para pekerja Khaybar berangkat ke tanah pertanian mereka masing-masing sambil membawa beliung, kapak, dan cangkul. Ketika melihat Rasulullah, mereka berteriak, "Muhammad dan pasukannya!" Dan mereka langsung lari. Melihat itu Rasulullah berseru, "Allah Maha Besar. Hancurlah Khaybar. Jika kita masuk ke wilayah mereka, pagi ini pasti akan menjadi pagi yang buruk bagi orang-orang yang telah diberi peringatan itu." Ibnu Sa'ad berkata, Rasulullah menyampaikan beberapa petuah kepada para sahabat dan kemudian membagikan panji-panji perang kepada mereka per kelompok. Tidak lama kemudian dimulailah pertempuran antara pasukan kaum muslimin dan penduduk Khaybar yang berlindung di dalam benteng-benteng yang mereka miliki. Pasukan kaum muslimin berhasil merebut satu persatu benteng-benteng tersebut, kecuali 2 benteng saja, yakni benteng Al-Watih dan As-Sulalim. Rasulullah dan pasukan kaum muslimin mengepung kedua benteng tersebut selama belasan hari. Imam Ahmad,
Imam An-Nasai, Ibnu Hibban, dan Hakim meriwayatkan dari hadis Buraidah bin Hatib yang bercerita, ketika perang Khaybar dimulai, Abu Bakar mengambil panji-panji pasukan kaum muslimin. Namun, dia kembali dan belum lagi menang. Keesokan harinya panji-panji itu dibawa Umar, dan dia kembali dan kemenangan belum juga berpihak kepadanya. Rasulullah kemudian berkata, "Besok, aku pasti akan menyerahkan panji-panji ini kepada seseorang yang Allah akan menghantarkan kemenangan bagi kita di bawah pimpinannya. Orang itu mencintai Allah dan Rasul-Nya." Seluruh pasukan melewati malam itu sambil terus bertanya-tanya dan saling berdebat tentang siapa di antara mereka yang akan menerima panji-panji tersebut. Ketika pagi tiba, seluruh anggota pasukan segera menemui Rasulullah. Mereka semua berharap akan menerima panji-panji pasukan dari Rasulullah. Tak lama berselang, Rasulullah muncul dan berkata, "Di manakah Ali bin Abi Thalib?" Seseorang menyahut, "Dia sedang sakit mata, wahai Rasulullah." Rasulullah mengirim orang untuk menjemput Ali bin Abi Thalib. Sebentar kemudian, Ali muncul. Rasulullah meludahi mata Ali yang sakit dan kemudian berdoa. Seketika itu juga mata Ali langsung sembuh, seakan-akan mata menantu Rasulullah itu tidak pernah sakit sebelumnya. Rasulullah lalu menyerahkan panji-panji pasukan Islam kepada Ali. Ali lalu berkata kepada sang Nabi Suci, "Wahai Rasulullah, apakah aku harus memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita, yakni memeluk Islam?" Rasulullah menjawab, "Kirimkan utusan-utusanmu hingga dapat mencapai tempat mereka, lalu serulah mereka untuk memeluk Islam dan sampaikan kepada mereka kewajiban apa saja yang menjadi hak Allah atas mereka. Demi Allah, ketika Allah memberi hidayah kepada satu orang karena engkau maka itu jauh lebih baik bagimu ketimbang harta perniagaan yang banyak." Ali pun berangkat untuk bertempur, dan sebagaimana yang diungkapkan Rasulullah sebelumnya, di bawah kepemimpinan Ali pasukan Muslim berhasil menaklukkan Khaybar. Mereka berhasil mendapatkan pampasan perang yang berlimpah dari benteng-benteng di kawasan tersebut. Namun, seperti disebutkan di atas, ada 2 benteng yang harus dikepung pasukan Muslim selama beberapa hari. Akhirnya, setelah menunggu beberapa hari, para penghuni kedua benteng tersebut pun menyerah demi menyelamatkan nyawa mereka. Mereka meminta izin kepada Rasulullah untuk keluar dari benteng dengan jaminan keamanan untuk mereka. Sebagai imbalannya mereka akan meninggalkan semua harta benda yang mereka miliki di dalam benteng dan mereka serahkan kepada pasukan kaum muslimin. Rasulullah menyetujui permintaan itu. Setelah penyerahan itu, orang-orang Khaybar kembali meminta perkenan Rasulullah agar mereka tetap tinggal di Khaybar untuk melakukan kegiatan pertanian seperti biasa. Mereka berdalih bahwa mereka paling tahu seluk-beluk tanah Khaybar yang telah lama mereka diami. Sebagai imbalan atas itu, pihak kaum muslimin berhak mendapatkan bagian dari hasil bumi Khaybar. Rasulullah menerima tawaran itu dan bersedia membuat perjanjian damai dengan musuh. Tetapi Rasulullah juga berkata kepada mereka, "Namun, jika kami ingin mengusir kalian, kalian harus meninggalkan tanah ini." Ibnu Ishaq mengisahkan, setelah keadaan tenang, Rasulullah menerima hadiah dari seorang perempuan Yahudi bernama Zainab binti Harits, istri Salam bin Maskum, berupa hidangan domba panggang. Sebelumnya, Zainab bertanya kepada orang lain tentang bagian mana dari daging domba yang paling digemari Rasulullah sehingga dia tahu bahwa paha depanlah yang paling Rasulullah sukai. Pada bagian itu, Zainab melumuri lebih banyak racun, setelah dia mengolesi seluruh bagian domba panggang itu dengan racun. Ketika daging itu dihidangkan kepada Rasulullah, beliau langsung mengambil paha depan domba panggang itu dan memasukkan sekerat dagingnya ke mulut, tetapi tidak langsung menelannya. Kebetulan, saat bersantap Rasulullah ditemani Bashar bin Bara bin Marur sahabat Rasulullah itu mengambil sekerat daging domba beracun itu dan langsung menelannya, sementara sang Rasul tidak menelan daging yang beliau masukkan ke mulut,
malah mengeluarkannya seraya berkata, "Daging ini memberitahuku bahwa ia sudah dibubuhi racun." Rasulullah memanggil Zainab, dan si perempuan Yahudi itu pun mengakui perbuatan jahatnya. Rasulullah bertanya kepada Zainab, "Mengapa kau melakukannya?" Zainab menjawab, "Aku mendengar dari kaumku segala hal tentang dirimu. Maka aku berkata kepada mereka bahwa jika memang engkau seorang raja, engkau pasti mati. Namun jika memang engkau benar seorang nabi, engkau pasti akan diberitahu." Rasulullah mengampuni perempuan Yahudi tersebut, walaupun membuat Bashar bin Bara tewas karena telanjur menelan daging domba beracun yang dia hidangkan. Dalam magazi yang disusun As-Suhri dan Sulaiman At-Taimi disebutkan bahwa Zainab binti Harits, si pembubuh racun, langsung masuk Islam saat itu juga. Akan tetapi, para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai nasib perempuan jahat itu setelah peristiwa tersebut berlalu. Apakah Zainab dijatuhi hukuman mati oleh Rasulullah sebagai kisas atas tewasnya Bashar ataukah tidak? Ibnu Sa'ad menyatakan bahwa Rasulullah menyerahkan Zainab kepada keluarga Bashar, dan mereka menghukum mati perempuan itu. Namun, pendapat lebih sahih disebutkan Imam Muslim dalam Sahihnya bahwa Rasulullah berkata kepada Zainab, "Allah tidak mungkin memberimu kemampuan untuk membunuhku." Saat itu para sahabat bertanya, "Apakah kita akan menghukum mati perempuan ini, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Rasulullah membagikan harta rampasan perang Khaybar kepada pasukan kaum muslimin. Bagi prajurit kavaleri berkuda diberi jatah 2 bagian, sementara jatah prajurit infanteri berjalan kaki 1 bagian. Berkenaan dengan hal ini, Nafi menjelaskan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, bahwa seorang prajurit kavaleri berhak mendapatkan 3 bagian, sementara seorang prajurit infanteri mendapatkan 1 bagian. Di antara perempuan Khaybar yang ditawan pasukan kaum muslimin, adalah Safiyah binti Huyai bin Akhtab, pemimpin kaum Yahudi. Rasulullah memerdekakan Safiyah dan bahkan menikahinya dengan menjadikan pembebasannya sebagai mahar. Kedatangan Ja'far bin Abi Thalib dari Ethiopia. Ketika Rasulullah masih di Khaybar, Ja'far bin Abi Thalib tiba dari Ethiopia Habasyah bersama rombongannya yang terdiri dari 16 laki-laki dan perempuan, dan beberapa orang lagi masih di Yaman. Rasulullah menyerahkan sebagian rampasan perang Khaybar kepada rombongan itu, setelah terlebih dulu meminta izin pasukan kaum muslimin. Ibnu Hisham menyatakan, ketika menerima kedatangan Ja'far bin Abi Thalib, Rasulullah langsung memeluk dan mencium wajah sepupunya itu. Rasulullah lalu berkata, "Sungguh, aku tidak tahu harus bergembira karena apa, apakah karena berhasil menaklukkan Khaybar, ataukah karena kedatangan Ja'far." Ketika kembali ke Madinah, Rasulullah menunjuk salah seorang sahabat Ansor, konon bernama Sawad bin Ghaziyah yang berasal dari kalangan Bani Adi untuk mengurus pemerintahan di Khaybar. Ketika Sawad membawa kurma Khaybar kualitas terbaik kepada Rasulullah, beliau bertanya kepada Sawad, "Apakah semua kurma Khaybar sebagus ini?" Sawad menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah, kami biasa mendapatkan kurma jenis ini dengan barter 2 atau 3 sak kurma jenis lain." Mendengar itu, Rasulullah menukas, "Jangan kau lakukan hal itu. Juallah kurma jenis lain dengan bayaran beberapa dirham, lalu belilah kurma jenis baik ini dengan beberapa dirham." Petikan pelajaran. Hal pertama yang harus diperhatikan berkenaan dengan perang Khaybar adalah perbedaan karakteristik perang ini dengan semua perang yang diikuti Rasulullah yang telah kita bahas pada bagian lalu. Sebagaimana Anda baca dalam penjelasan terdahulu, semua peperangan yang Rasulullah lakukan sebelumnya selalu sebagai tindakan defensif dari pihak Islam. Semua perang tersebut memang harus dilakukan umat Islam demi membela eksistensi mereka dan untuk menangkal serangan musuh. Perang Khaybar adalah perang pertama yang dicetuskan Rasulullah sendiri untuk menyerang kaum Yahudi yang mendiami kawasan Khaybar secara tiba-tiba, tanpa adanya serangan dari pihak Yahudi terhadap kaum muslimin.
Satu-satunya alasan perang ini adalah untuk menyeru kaum Yahudi agar mereka bersedia memeluk Islam. Di samping itu tentu saja untuk menyerang kaum Yahudi yang penuh dengan sikap pembangkangan, kekeras kepalaan dalam menerima kebenaran, dan sikap dengki yang terus bersemayam dalam dada mereka. Padahal dakwah secara damai telah ditempuh sekian lama oleh Rasulullah bersama kaum muslimin dengan menunjukkan semua bukti dan petunjuk kebenaran. Itulah alasan Rasulullah bermalam terlebih dulu di tapal batas wilayah Khaybar pada malam pertama kedatangannya ke kawasan itu. Tidak seorang pun mengetahui kehadiran beliau bersama pasukannya sehingga beliau bisa terus menunggu hingga pagi tiba. Ketika waktu subuh tiba dan ternyata tidak mendengar suara azan yang menjadi salah satu tanda keberadaan umat Islam, Rasulullah lalu menyerang kota Khaybar. Sebagaimana kami sebutkan di muka, setiap kali memerangi satu kaum, Rasulullah tidak pernah menyerang kecuali terlebih dulu menunggu pagi datang. Jika mendengar azan subuh, Rasulullah akan menahan serangan. Jika tidak mendengarnya, beliau akan menyerang. Hal ini akan semakin jelas jika Anda menelisik pertanyaan Imam Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah setelah dia menerima panji-panji pasukan Islam. Wahai Rasulullah, apakah aku harus memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita, yakni memeluk Islam? Anda juga dapat melihat jawaban Rasulullah atas pertanyaan Ali bin Abi Thalib itu, kirimkan utusan-utusanmu hingga dapat mencapai tempat mereka, serulah mereka untuk memeluk Islam dan sampaikan kepada mereka kewajiban apa saja yang menjadi hak Allah atas mereka. Dari perang Khaybar ini, para ulama berhasil menggali beberapa hukum syariat, di antaranya. Pertama, penyerangan boleh dilakukan terhadap orang-orang yang sudah menerima dakwah Islam, tanpa harus memperingatkan mereka terlebih dulu atau mendakwahi mereka lagi. Ini pendapat Imam Syafi'i dan jumhur ulama fikih. Inilah langkah Rasulullah ketika menyerang Khaybar. Namun, menurut kesepakatan para ulama, langkah ini baru dapat dilakukan jika kaum yang bersangkutan telah benar-benar mendengar dakwah Islam serta memahami Islam dengan benar. Kedua, pampasan perang ghanimah wajib dibagikan dengan cara seperti telah disebutkan pada bagian lalu. Cara pembagian harta rampasan perang adalah dengan membagikan 4/5 dari seluruh pampasan perang kepada semua orang yang berhak dengan perbandingan 1 bagian untuk prajurit infanteri, dan 3 bagian untuk prajurit kavaleri, yaitu 1 bagian untuk prajurit bersangkutan dan 2 bagian untuk kuda yang dia kendarai. Adapun 1/5 bagian sisanya, dibagi lagi 5 bagian kepada mereka dan masing-masing mendapatkan 1/5 bagian sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu Sabil. Quran Surah Al-Anfal ayat 41. Berkenaan dengan bagian yang menjadi hak Rasulullah dari yang 1/5 itu, menurut Imam Syafi'i dan para pengikut Imam Abu Hanifah, harus dibagikan sesuai dengan kemaslahatan umat Islam. Namun, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa bagian itu harus diserahkan kepada khalifah untuk kemudian dibagikan berdasarkan pendapat sang khalifah. Sebenarnya dua pendapat itu hampir mirip. Ketiga, orang-orang yang datang ke tempat pertempuran dan tidak ikut bertempur juga boleh mendapatkan pampasan perang. Namun tentu saja hal ini baru dapat dilakukan atas perkenan pemilik sah para prajurit pampasan perang tersebut. Dalil dari kesimpulan hukum ini adalah Rasulullah memberi bagian pampasan perang Khaybar kepada Ja'far bin Abi Thalib dan rombongannya atas izin dari para sahabat, ketika Ja'far baru tiba dari Ethiopia dan Yaman. Perlu Anda ketahui, sebenarnya hadis riwayat Imam Al-Bukhari tidak mencantumkan keharusan untuk meminta izin dari para prajurit sebelum membagikan pampasan kepada orang-orang yang tidak ikut bertempur. Tambahan itu ada dalam hadis riwayat Imam Baihaqi yang menjelaskan bahwa sebelum membagikan harta rampasan perang kepada orang-orang yang tidak ikut bertempur, Rasulullah terlebih dulu meminta izin para sahabat yang ikut bertempur.
Tambahan bunyi hadis seperti ini tentu saja diperbolehkan. Di samping itu, Imam Baihaqi juga meriwayatkan sebuah keterangan tambahan bahwa Rasulullah tidak memberi bagian ghanimah kepada Aban bin Said yang telah dia kirim untuk melakukan ekspedisi militer ke arah Najd. Sekembalinya dari tugas, Aban langsung menuju Khaybar dan kemudian meminta kepada Rasulullah, "Bagilah kami, wahai Rasulullah." Namun Rasulullah menolak permintaan itu. Kedua hadis ini dapat dipadukan lewat sebuah kesimpulan bahwa orang-orang yang tidak ikut bertempur boleh menerima harta rampasan perang, dan boleh juga tidak. Mungkin Anda akan bertanya, bagaimana penerapan hukum pembagian pampasan perang ini dalam perkembangan masa kini, dengan segala perbedaan dalam perkara peperangan, prajurit, dan pengaturan strata mereka masing-masing. Berikut ini jawabannya. Dari penjelasan di atas Anda tahu bahwa menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, pampasan perang yang berupa barang-barang tidak bergerak tidak dibagikan kepada para pasukan kecuali untuk kemaslahatan umat atau karena kondisi darurat tertentu. Adapun semua pampasan perang yang berbentuk barang bergerak wajib dibagikan kepada semua orang yang berhak menerima ghanimah, dengan aturan pembagian sebagaimana Rasulullah lakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi perang sesuai dengan tingkat kedudukan atau pangkat prajurit. Selain itu, harta pampasan perang dapat dibagikan kepada yang berhak dalam bentuk bonus atau pemberian secara berkala. Yang penting negara sama sekali tidak boleh menggunakan uang pampasan perang untuk kebutuhan pemerintahan. Keempat, legalitas hukum musakah. Musakah adalah ketika seorang pemilik tanah mempercayakan pengurusan tanaman yang tumbuh di atas tanah miliknya untuk disiram dan dirawat orang lain dengan imbalan bagi hasil separuh dari buah atau bagian tumbuhan lainnya yang dihasilkan tanah tersebut. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad menyatakan bahwa hukum akad bagi hasil dalam musakah adalah boleh, berdasarkan dalil tindakan Rasulullah dengan penduduk Khaybar. Hanya Imam Abu Hanifah yang mengharamkan bagi hasil musakah. Alasannya, tidak ada satupun dalil di antara hadis Rasulullah yang membolehkan hal tersebut. Karena Khaybar ditaklukkan oleh Rasulullah dengan kekuatan senjata, maka status penduduk Khaybar saat itu adalah milik Rasulullah. Jadi, apa yang dia ambil dari Khaybar adalah miliknya, dan apa yang dia biarkan juga miliknya. Akan tetapi, pendapat ini tidak disetujui As-Sahibani yang lebih memilih pendapat jumhur ulama yang membolehkan bagi hasil musakah tersebut. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah bagi hasil musakah memang diperbolehkan pada semua jenis tanaman, ataukah hanya khusus untuk tanaman kurma dan anggur, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang menjadi dalil pembolehan ini bahwa saat itu di Khaybar hanya ada dua macam tanaman, yaitu kurma dan anggur. Namun, sebagian besar ulama menyatakan bahwa semua jenis tanaman dapat dimasukkan dalam akad bagi hasil musakah seperti ini. Berkenaan dengan muzara'ah, sebagian besar ulama yang membolehkan musakah melarang akad bagi hasil muzara'ah. Muzara'ah adalah ketika seorang pemilik tanah mempercayakan tanah miliknya untuk ditanami oleh orang lain dengan imbalan tertentu dari hasil taninya. Jumhur ulama pengikut Imam Syafi'i melarang muzara'ah dengan dasar sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang menyatakan bahwa Rasulullah melarang muzara'ah, tetapi menganjurkan muajarah, yakni sewa tanah. Namun, para pengikut Imam Syafi'i menyatakan bahwa muzara'ah dibolehkan jika akadnya bersambung dengan akad musakah atau jika ada beberapa pepohonan yang terkena hama. Kedua pihak yang berbeda pendapat ini sepakat membolehkan muzara'ah jika hal itu termasuk dalam akad musakah. Pendapat yang paling tepat berkenaan dua hal muzara'ah dan musakah ini adalah bahwa keduanya boleh dilakukan. Para ulama menjelaskan bahwa pada awalnya larangan terhadap muzara'ah itu karena situasi umat Islam dari kalangan muhajirin saat itu sama sekali tak memiliki tanah. Sehingga Rasulullah memerintahkan agar mereka menghormati kaum muhajirin dengan menghibur mereka. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang berasal dari Jabir,
orang-orang Ansar banyak memiliki tanah, lalu mereka menyewakan tanah ini dengan imbalan sepertiga atau seperempat bagian, sehingga Rasulullah berkata, siapa saja yang memiliki tanah, hendaklah dia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya. Namun jika enggan melakukan itu, hendaklah dia tetap memiliki tanah itu. Akan tetapi, setelah kondisi umat Islam membaik, musyawarah diperbolehkan dan memberikan keleluasaan kepada pemilik tanah untuk memperlakukan tanah miliknya sekehendak hatinya. Di samping itu, musyawarah dan muajarah juga lazim dilakukan, baik pada masa Rasulullah maupun pada masa para khalifah setelah beliau. Kelima, hukum mencium dan menghormati seseorang yang baru datang. Sebagaimana kita ketahui, tidak ada perbedaan pendapat mengenai perkara ini, jika yang datang itu baru tiba dari perjalanan. Dalil yang digunakan para ulama adalah tindakan Rasulullah yang mencium sepupunya, Ja'far bin Abi Thalib di keningnya dan sekaligus menghormatinya ketika Ja'far baru tiba dari Ethiopia. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dengan sanad sahih. Selain itu, Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dari Aisyah yang berkata, suatu ketika datanglah Zaid bin Haritsah ke Madinah, sementara Rasulullah sedang berada di rumahku. Zaid kemudian mendatanginya dan mengetuk pintu. Rasulullah bangkit untuk mendekati Zaid dan menarik bajunya, memeluknya, dan kemudian menciumnya. Namun, muncul pertentangan dalam perkara ini jika kita membaca secara eksplisit bunyi sebuah hadis yang juga diriwayatkan Imam Tirmidzi yang bersumber dari Anas. Seseorang berkata, wahai Rasulullah, jika seseorang di antara kami datang menemui saudara kandungnya atau temannya, perlukah dia menunduk kepadanya? Tidak, jawab Rasulullah. Lelaki itu bertanya lagi, perlukah dia menghormati dan menciumnya? Tidak, jawab Rasulullah. Lelaki itu bertanya kembali, perlukah menggamit tangannya dan kemudian menjabat tangan itu? Ya, jawab Rasulullah. Jawaban atas pertentangan ini adalah bahwa pertanyaan sahabat Rasulullah sebagaimana dalam hadis tersebut sebenarnya dalam konteks pertemuan biasa yang terjadi berkali-kali antara seseorang dengan temannya. Dalam kondisi seperti itu, penghormatan atau mencium tidak dianjurkan. Adapun yang dilakukan Rasulullah terhadap Ja'far bin Abi Thalib dan Zaid bin Haritsah adalah ketika kedua sahabat itu baru kembali dari perjalanan jauh. Jadi, konteks dua hadis yang bertentangan ini sebenarnya benar-benar berbeda. Keenam, haramnya riba fadl pada bahan pangan. Riba fadl adalah jika ada dua orang yang bertukar dua makanan dari jenis yang sama dengan melebihkan salah satu dari keduanya. Rasulullah melarang perbuatan seperti ini lewat begitu banyak hadis sahih. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dari Ubadah bin Samit, aku mendengar Rasulullah melarang penjualan emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, tepung gandum dengan tepung gandum, biji gandum dengan biji gandum, garam dengan garam, kecuali jika kadar yang sama ditukar dengan kadar yang sama, bentuk yang sama dengan bentuk yang sama. Siapa saja yang menambah atau minta ditambah, berarti telah berbuat riba. Dalil lain mengenai perkara ini adalah sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari tentang larangan Rasulullah terhadap barter kurma berkualitas baik dengan kurma yang kurang baik dengan melebihkan salah satunya. Tentu di sini bukan tempat untuk menggali hikmah lebih dalam dari pengharaman barter seperti itu dengan memasukkannya ke kategori riba. Pembahasan mengenai hal ini akan dapat kita temukan dalam buku-buku fikih. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa Rasulullah memberi arahan kepada sahabat yang akan melakukan barter kurma, baik dengan kurma jelek ataupun jenis bahan pangan lainnya, agar mereka melakukan sesuatu yang bersih dari riba, yaitu dengan menjual terlebih dulu kurma berkualitas buruk yang dimiliki si sahabat dengan imbalan dirham, barulah uang hasil penjualan itu dia gunakan untuk membeli kurma baik yang dia inginkan. Sebenarnya, tidak ada perubahan mendasar dari tindakan Rasulullah itu. Beliau hanya mengarahkan sahabat tersebut untuk melakukan jual beli dan meninggalkan perkara haram, yaitu riba.
Jadi, sebenarnya dalam kasus ini si sahabat tidak benar-benar berniat untuk berjual beli karena Rasulullah lah yang menganjurkan hal itu. Dan yang benar-benar mutlak diharamkan hanyalah semua hal yang telah diharamkan dengan tegas oleh Al-Quran atau Sunnah. Dari tindakan Rasulullah ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa boleh melakukan satu perkara mubah untuk menghapus keharaman yang semula terdapat dalam perkara tersebut melalui jalan yang sesuai syariat. Ini tidak dianggap sebagai akal-akalan yang diharamkan agama. Jadi bisa saja seorang laki-laki menikahi seorang janda dengan tujuan agar si janda dapat menikah lagi dengan mantan suaminya. Asalkan tujuan itu menghalalkan si janda tidak menjadi bagian dari akad pernikahan tersebut. Atau seorang pemilik piutang boleh menyerahkan zakatnya kepada seseorang yang berhutang kepadanya dan tidak sanggup melunasi hutangnya, lalu si pengutang itu menyerahkan lagi uang zakat yang dia terima untuk membayar hutangnya kepada si pemilik piutang. Atas dasar ini, bantahan Imam Ibnu Qayyim berkenaan dengan masalah ini dapat kita abaikan. Berikut penjelasannya. Dengan menggunakan dalih sebuah kaidah fikih yang berbunyi, semua perbuatan berkait dengan tujuannya. Jadi, setiap orang yang berjual beli, tetapi tujuannya bukan lagi berjual beli, atau seseorang yang menikah, tetapi tujuannya bukan pernikahan itu sendiri, maka kedua orang ini dianggap melakukan perbuatan batil. Mereka telah mengubah hukum dari tujuannya yang hakiki ke arah tujuan lain yang tak sejalan dengan hukum perbuatan tersebut. Menurut hemat kami, pernyataan Imam Ibnu Qayyim ini dapat diabaikan karena secara eksplisit bertentangan dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang kami sebutkan di atas. Perlu juga diingat bahwa kedudukan kaidah fikih itu di bawah nas, bukan di atasnya. Apalagi pernyataan Imam Ibnu Qayyim ini bertentangan dengan pendapatnya sendiri, seperti tertuang dalam salah satu kitabnya A'lam al-Muqin. Dalam kitab tersebut, Ibnu Qayyim secara panjang lebar mengecam beberapa hal yang dia anggap sebagai akal-akalan yang diharamkan, dan ia juga menyangkal semua pendapat para imam yang menyatakan bahwa hukum hal itu adalah boleh. Bahkan dia menyatakan bahwa para imam itu kelak menghadapi masalah serius di hadapan Allah ketika hari kiamat tiba. Namun hanya berselang beberapa halaman berikutnya, Ibnu Qayyim justru menganjurkan hal yang telah dia kecam dan memberikan sebuah contoh akal-akalan yang sesuai syariat, seakan-akan dia melupakan kecaman yang telah dia sampaikan sebelumnya secara panjang lebar. Selain huraian di atas, dalam Perang Khaybar juga terjadi setidaknya dua peristiwa luar biasa dan kesahihannya direkam dalam hadis sahih. Peristiwa pertama adalah tindakan Rasulullah meludahi mata Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sakit, dan seketika itu juga mata Ali sembuh, seakan tidak sakit sebelumnya. Peristiwa kedua adalah turunnya wahyu yang memberi tahu Rasulullah tentang racun dalam daging domba yang akan beliau santap. Namun, atas ketetapan yang telah Allah gariskan, Bashar bin Bara bin Marur terlebih dulu menelan daging beracun itu sebelum Rasulullah sempat mengatakan bahwa daging yang mereka santap itu dibubuhi racun. Bashar pun tewas karenanya. Dari peristiwa kedua ini, kita tentu semakin mengerti betapa kukuhnya penjagaan Allah terhadap Nabi dan Rasul-Nya dari kejahatan dan tipu muslihat para durjana ini. Ini bukti nyata dari kebenaran ayat Al-Quran yang berbunyi, dan Allah selalu melindungimu dari kejahatan manusia. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 67. Namun, sebagaimana telah kami sebutkan, para perawi berbeda pendapat mengenai apakah perempuan Yahudi yang meracuni Rasulullah itu memeluk Islam atau tidak. Kebanyakan ulama menyatakan, berdasarkan riwayat yang dinukilkan As-Suhri dan beberapa ulama lainnya, bahwa perempuan Yahudi itu masuk Islam. Itulah mengapa dia tidak dijatuhi hukuman mati oleh Rasulullah sebagaimana disebutkan Imam Muslim. Jika demikian, benarlah jika dikatakan bahwa hukuman qisas menjadi tidak berlaku terhadapnya karena ada sebuah kaidah yang telah disepakati semua ulama yang berbunyi, masuk Islam itu menghapus semua dosa sebelumnya. Jadi,
Yang harus diganjar dengan qisas adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang yang telah memeluk Islam. Jika yang melakukan pembunuhan itu seorang non-muslim, hal itu dianggap sebagai hirabah atau penyerangan. Sebagaimana diketahui, perkara hirabah dapat gugur dengan sendirinya jika orang yang melakukannya itu masuk Islam. Seusai Perang Khaybar, orang-orang Yahudi Khaybar mengolah tanah pertanian mereka dengan imbalan separuh dari hasilnya. Hal ini terus berlanjut sampai pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab Al-Faruq, yaitu ketika beberapa orang Yahudi Khaybar membunuh salah seorang sahabat Ansor dan kemudian memberontak Abdullah bin Umar. Saat itu, Umar pun berseru kepada umat Islam, sesungguhnya Rasulullah telah menetapkan bahwa Yahudi Khaybar dapat diusir kapanpun kita inginkan. Sekarang, mereka membangkang terhadap Abdullah bin Umar dengan melakukan pemberontakan seperti yang telah kalian dengar sendiri. Ditambah sebelum itu mereka membunuh salah seorang sahabat Ansor, padahal kita tidak pernah ragu menyatakan bahwa sahabat itu teman mereka sendiri. Sekarang kita hanya memiliki musuh para Yahudi Khaybar itu. Jadi, siapa saja dari kalian yang memiliki harta di Khaybar, segeralah kalian ambil karena aku akan mengusir semua orang Yahudi dari Khaybar. Demikianlah dengan keputusan Umar berdasarkan sabda Rasulullah itu, saat itu kaum Yahudi akhirnya benar-benar diusir dari semenanjung Arab. Kalau bukan karena pembangkangan dan kesombongan yang mereka tunjukkan untuk melawan kebenaran, mereka pasti tidak akan pernah diusir dari wilayah itu. Namun Allah berhak mewariskan bumi ini kepada siapapun di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki, karena kesudahan yang baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa.